Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market turun sebesar 0,25%. Dengan total market cap mencapai di 899 miliar US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 0,44% dengan harga 20.500-an. Ya, jadi kemarin sempat 21.500 tapi drop lagi ke daerah sini, ya. Untuk Ethereum dia minus sebesar 1,08% dengan harga di 1.100. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,04% saja, tipis. Lalu untuk Cardano dia turun sebesar 3,78%. Kemungkinan besar karena ini ya, hard fork-nya digeser ke bulan depan. XRP naik sebesar 0,21%, Solana naik sebesar 0,85%, dan untuk Polkadot dia turun sebesar 2,74%. Jadi pada hari ini cukup mix ya, ada beberapa yang minus, ada beberapa yang plus tipis. Nah, kalau kita bisa lihat Bitcoin sekarang dalam kondisi yang mungkin jadi dia masih bertahan di atas 20.000 ya. Tetapi untuk 21.000 dia masih ada rejection di sini ya. Nah, jadi tentunya yang menjadi PR selanjutnya adalah Bitcoin bisa mulai close daily di atas 21.000 ya. Dan untuk sekarang kita bisa geser ke MA200 weekly ya. Otomatis kita harus pindah ke indeks. Kita geser ke sini dan kalau kita bisa lihat ya, ini sedikit error ya. Ya, ini sedikit error nih, di mana dia opennya harusnya sedikit lebih di atas. Tapi intinya apa? Kita masih di dalam daerah akumulasi dekat 200 ya. Lagi-lagi seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya ya, pernah beberapa kali Bitcoin close di bawah dari MA200 ya. Contoh seperti di sini, yaitu di 2020 di mana langsung di minggu selanjutnya di reclaim. Nah, tetapi perbedaannya kalau di sini mungkin secara apa ya? Secara kapitulasi jauh lebih cepat. Jadi mungkin recovery juga lebih cepat juga. Nah, untuk kali ini bisa dibilang sedikit lebih lamban turunnya ya, dan kapitulasinya nggak sampai ekstrim minus 30. Jadi kalau gue lihat lebih mungkin mendekati ke di 2015-an ya. Dimana kita bisa lihat di 2015 dia butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk bisa tembus lagi 200 dan kembali reclaim ini sebagai support. Ya, jadi dia tembus di sini, beberapa minggu dia struggling untuk menjadikan 200 sebagai support, baru akhirnya at some point dia akan recover ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan bagi kalian yang punya posisi leverage di MA200 tentunya ya, di 22.300-an. Jangan lupa jangan sampai marginnya lebih tinggi daripada sekitar 15.600 ya. Jangan sampai liquidation price kalian di atas dari 15.600. Karena kenapa? Seperti yang kita bisa lihat, di siklus-siklus sebelumnya terjadi beberapa kali drawdown sebesar 30% dari MA200 ya. Jadi pastikan kalau kalian punya posisi futures di MA200 weekly, jangan sampai liquidation price kalian di atas dari 15.600 ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa pada hari ini ternyata dia ngebounce ya. Daerah 104,337 ini masih menjadi satu daerah support bagi DXY. Mungkin ini dia alasannya kenapa Bitcoin kemarin cenderung malu di 21.000 ya, dia langsung turun lagi. Ternyata karena indeks dolarnya menemukan support. Nah, jadi lagi-lagi ya, ini sekali lagi menjadi satu contoh dan bukti bahwa Bitcoin, dan sebenarnya bukan cuma Bitcoin saja, tapi risk on asset itu berkorelasi terbalik atau negatif dengan indeks dolar ya. Jadi saat indeks dolar menguat, cenderungnya ya risk on asset akan melempem ya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah indeks dolar akan mengalami satu peningkatan yang luar biasa saat nanti di Juli peningkatan interest rate ya. Jadi sebelumnya ya, rencana sebelum terjadi data CPI yang mengerikan, The Fed mengatakan bahwa dia akan menaikkan 50-50 ya. 50 BPS pada Juni, 50 BPS pada Juli. Nah, tetapi kemarin karena data CPI-nya menyeramkan ya, lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, akhirnya The Fed malah jadi meningkatkan 75 basis point. Nah, permasalahannya adalah
Itu sudah terjadi sekali di Juni nih. Nah, di Juli kalau naik lagi dengan BPS yang sama, ya 75 lagi, apakah indeks dolar akan mengejar 108 atau semoga saja dia bisa ke-reject oleh struktur yang baru terbentuk di sini, ya di sekitar 105. Nah, jadi itu pertanyaan penting. Karena lagi-lagi, secara statistiknya, apabila indeks dolar menguat, risk on asset akan cenderung sulit untuk bull run, apalagi kalau demand mereka lagi rendah, biasanya mereka akan dump, ya. Dan sayangnya sekarang ya kita tahu bahwa sentimen untuk risk on asset seperti BTC dan cryptocurrency in general plus juga seperti Nasdaq, S&P dan lain-lain itu mereka semua sedang dalam sentimen yang nggak terlalu positif ya karena orang berpikirnya bahwa sekarang sedang lagi kondisi risk off. Walaupun konyolnya ya dalam kondisi risk off kita bisa lihat emas, silver ya dan obligasi malah cenderung juga melemah. Ya jadi ini aneh. Lagi-lagi harusnya aset-aset seperti emas, silver, obligasi mengalami penguatan saat terjadi risk off market gitu. Tetapi sekarang faktanya nggak juga. Jadi kali ini ya bisa dibilang ini adalah suatu kejanggalan dalam markets ya. Dan untuk Nasdaq kita bisa lihat dia masih oke ya, cenderung sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin pada hari ini dia masih minus ya. Untuk Nasdaq dia ada peningkatan sebesar 2%-an ya, jadi ada bounce. Untuk S&P juga kurang lebih sama di 2%-an. Untuk di Dow Jones juga sama, semuanya kurang lebih naik sebesar 2%. Nah, tinggal pertanyaan adalah apakah Bitcoin pada hari ini akan mengikuti peningkatan dari Nasdaq dan juga S&P dan lain-lain atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan untuk Bitcoin sekali lagi kita lihat ya bahwa di daily dan di weekly kita masih di bawah dari 30 ya. Jadi alias kita masih dalam kondisi oversold. Bahkan RSI untuk Bitcoin sekarang ini adalah terendah sepanjang masa. Ya, sebelumnya Bitcoin belum pernah RSI-nya serendah ini di weekly. Jadi lagi-lagi ya, di waktu bersamaan, walaupun kondisi market sedang tidak menentu dan ini nggak pasti sudah bottom ya, ini tetap menjadi satu daerah yang cukup baik untuk kita akumulasi ya, mulai dari di daerah 22.300 sampai ke 15.600 ya. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, kok price range-nya gede banget buat akumulasi? Ya kenapa nggak ada angka yang pas gitu yang gue pengen beli langsung gue untung?" Ya, lagi-lagi, markets bukan punya bapak moyang kita. Ya, kita hanya bisa melihat statistik dan ya secara historically gitu, di mana ini terjadi saat masa-masa seperti ini, RSI juga sangat rendah, ini menjadi satu daerah akumulasi yang sangat baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan untuk detailnya kita bahas di belakang. Oke, dan sekarang masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, untuk buy limit Bitcoin masih sama seperti kemarin, ada 3 ya. Yang pertama adalah di MA200 weekly yang sudah harusnya dapat semua ya karena sudah jauh di bawah, yaitu di daerah 22.400 sekarang ya. Buat kalian yang mungkin belum punya posisi di sini bisa buy limit atau bisa buy di market sekarang ya di harga sekarang. Nah, yang kedua adalah di 19.300. Nah, kalau gua pribadi udah dapat karena kemarin sudah weeknya cukup dalam dan kena ya dan beberapa dari lu juga harusnya sudah dapat posisi di situ ya. Nah, kenapa di 19.300? Karena 19.300 ini adalah close weekly all time high di 2017 dan 17 2018 lah karena ini terjadi Desember. Jadi lagi-lagi satu resisten yang kuat ya saat tertembus terutama di sini ya di November 2020. Nah, ini bisa berubah menjadi satu support yang baik juga. Nah, ini sudah terbukti sekali dia menjadi support yang baik untuk Bitcoin. Nah, yang ketiga adalah daerah 15.600, di mana ini sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Itu bukan kemarin, tadi ya. Di mana kita sudah membahas bahwa secara historically, ya, Bitcoin beberapa kali drawdown 30% dari MA200 weekly. Di mana itu terjadi di 2020 di sini, ya. Dan juga terjadi di sini, ya, di 2015. Ya, jadi sudah pernah terjadi 2 kali sebelumnya drawdown sekitar 30%-an. Maka dari itu, harga yang kesannya buy limit kita yang paling rendah adalah di daerah 15.600 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin lalu altcoin yang lain juga jangan lupa bisa menggunakan link referensi di bawah dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan kedua bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa mengerti charting. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke Ethereum dan kita bisa lihat bahwa kemarin ya atau lebih tepatnya tadi pagi jam 7 dia closing dengan membentuk doji. Ya, jadi lagi-lagi ini menunjukkan market dalam keadaan yang bingung ya untuk Ethereum. Dan kalau kita bisa lihat juga sama seperti Bitcoin secara nasib ya dia masih sama-sama
di bawah dari 30, artinya masih oversold ya. Dan untuk Ethereum sekarang seperti yang kita bisa lihat spotnya gue sarankan untuk stop dulu ya. Paling kalau sampai mau pun ya, kalau kalian ngerasa bahwa nggak apa bang ya, udah tembus summer low tapi gue pengen tetap akumulasi. Nah mungkin bisa pertimbangkannya di daerah 1000 karena kemarin bisa dibilang well 1000 not bad ya. Ini bisa jadi sedikit daerah psikologis ya, support psikologis. Jadi kalau mau sampai tetap akumulasi Ethereum bisa pertimbangkan di $1000 ya. Nah, tapi kalau untuk nge-shortnya, ya seperti biasa kita bisa tunggu MA20 di daily. Ya, karena seperti yang kita bisa lihat, dalam beberapa bulan terakhir, MA20 sangat sadis terhadap Ethereum. Ya. Beberapa aset lain juga kena pukulan MA20, tapi nggak sesering Ethereum. Kita bisa lihat di sini sejak tanggal 6 April, dia di reject, 4 kali langsung ya, 4 hari berturut-turut di reject. Turun, ya, dia dump, dia menemukan resisten di sini struktur, tapi masih cukup kuat, berhasil retest lagi, kena 20, turun. Kena 20, turun, kena 20, turun, dan seterusnya turun. Ya, maka dari itu, MA20 untuk Ethereum menjadi satu resisten yang cukup menyebalkan menurut gua. Ya. Nah, maka dari itu, ada kesempatan buat nge-short. Jadi buat kalian yang pengen nge-short Ethereum, bisa pertimbangkan kalau dia ke-reject oleh MA20 di daily. Dengan target di sini, ya, wick terendah sekitar, ya, kalau di ininya sih di 880, tapi kita bulatin aja ke 900 biar gampang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan untuk weekly-nya kita bisa lihat, gue baru sadar ternyata nggak kira-kira ya, Ethereum sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini menuju ke minggu ke-12 red candle ya. Jadi in theory satu aset, sedrop-dropnya satu aset pasti ada relief rally-nya ya. Jadi ya semoga saja Ethereum bisa menemukan bottom secepat mungkin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia kemarin berhasil close daily di atas dari MA20. That's quite good ya, karena kita bisa lihat sebelumnya pada tanggal 20-nya ya dia sempat ke reject. Dan kita bisa lihat week-nya cukup tinggi ya, sampai ke daerah $39. Jadi kemarin yang nge-short nih, nggak tahu nih, tergantung sama risk management kalian nih. Kalau kalian kemarin nge-short di MA20, ada kemungkinan kena stop loss di sini. Ya, jadi lagi-lagi untuk kita bermain futures, kita nge-short market, ya otomatis resiko lebih besar ya, karena bisa terjadi seperti ini ya. Dan kalau posisi futures kita nggak bisa hold selamanya karena ada ya, liquidation price, ada juga fee yang kita dibebani setiap harinya ya. Jadi untuk sekarang Solana tentunya untuk secara spot ya, yang kita harapkan adalah dia bisa mempertahankan MA20 sebagai support. Untuk sekarang basically sedang dites ya, karena daerah MA20 adalah di $35 lebih 20 sen. Sekarang harga di $35 lebih 31 sen. Maka otomatis sedang dites ya. Andaikan Solana bisa mempertahankan ini sebagai support dan mulai membuat higher high ya. Nah, ini bisa menjadi pertanda kemungkinan untuk reversal bagi Solana ya. Tetapi sekali lagi, reversal Solana akan di-cancel apabila BTC memutuskan untuk kembali membuat lower low ya. Jadi walaupun ada kemungkinan Solana bisa reversal, tapi ya reversalnya bisa di-cancel basically oleh BTC ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya posisi short masih bisa dipertimbangkan apabila Solana kembali jebol dari MA20. Nah, ini masuknya ke false breakout seperti itu ya. Nah, untuk target TP-nya ada dua seperti biasa, bisa di yang pertama ini yang lebih high risk ya, yang lebih resikonya tinggi, yaitu di $23 lebih 47 sen, atau bisa pertimbangkan juga di sini ya, di sekitar $26 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan untuk untuk averaging terakhir Solana sebenarnya masih ada di daerah $23 lebih 47 sen, di mana ini adalah summer low 2021 ya. Jadi seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat bahwa dia selama 2 hari ini cenderung seperti tukeran ya. Yang pertama dia membuat hammer, besoknya inverted hammer ya, tapi ada sedikit wick-nya ya. Intinya apa? Market cenderung bingung ya. Ini karena kalau kita campur 2 hari ke belakang ini ya, ini jadi ujung-ujungnya seperti spinning top kalau kita campur ya. Nah, jadi untuk sekarang BNB ya otomatis untuk spotnya kita jangan tambah dulu posisi karena sudah kehilangan summer low ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk nge-short ya seperti biasa, kalau kalian yang lebih konservatif bisa tunggu di MA20
yang sekarang ada di 252 USD, pas ya di 252. Dan buat kalian yang mungkin lebih agresif nge-shortnya, bisa pertimbangkan di 4 hour chart apabila ya BNB jebol 50 ya, alias dia close 4 hourly chart di bawah 50 dan 20 kalau bisa sekalian ya. Lu bisa pertimbangkan untuk nge-short. Nah, si targetnya di mana? Targetnya tentunya bisa ada dua nih ya. Buat kalian yang mungkin lebih ya dikit-dikit aja bang, nggak usah terlalu gede ya dan resiko lebih kecil. Lo bisa TP di 196,5 ya, itu kalau mau dibuatin biar gampang 197 USD. Nah, buat kalian yang lebih, bang, gue pengen maksimum nih, gue pengen untungnya tuh sampai dalam banget, ya boleh aja pertimbangkan di 183,1. Tapi lagi-lagi ini masuknya lebih high risk, karena nggak pasti dia ngejar wick gitu ya. Kalau ngejar body biasanya lebih gampang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Dan ternyata beneran kejadian seperti yang kita khawatirkan kemarin ya. Cardano kembali membuat higher low. Ya, jadi kita bisa lihat sebenarnya pada tanggal 28-27 Mei dia mulai menemukan satu momentum dan mulai ngepump di sini ya. Dan bagusnya apa? Dia secara daily waktu itu menembus dan bahkan membuat satu higher high. Higher high, higher low, higher high. Tetapi reject oleh MA50 gagal membuat satu higher low baru, malah tembus ke bawah kembali ke daerah 44 sen. Nah, setelah di situ dia menemukan support lagi ya di sini. Nah, dia membuat satu higher low di sini ya. Nah, dia membuat membuat lower high di sini ya. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke 44 sen dan kembali lagi membuat satu lower high. Nah, jadi kembali lagi ya, simple. Bearish atau enggaknya satu aset ya bisa dilihat dari struktur. Kalau struktur dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, ya itu bagus, itu bullish. Tapi kalau satu aset membuat lower low, ya atau di sini sebenarnya nggak lower low sih ya, lebih tepatnya low-nya stay di 44 sen, tetapi dia membuat terus lower high, lower high, lower high. Ya, jadi ya lagi-lagi untuk Cardano walaupun masih bertahan di atas 44 sen, dia cenderung lebih bearish ya. Nah, jadi untuk sekarang posisi spotnya ya bisa pertimbangkan 44 sen. Nah, tetapi untuk nge-shortnya kita bisa pertimbangkan 20 di daily untuk yang konservatif. Dan buat kalian yang lebih agresif ya bisa pertimbangkan saat dia sebenarnya kemarin ya lebih tepatnya atau tadi itu saat dia jebol MA50 sesuai dengan pembahasan DCBT kemarin. Buat kalian yang sudah nge-short dari MA50 harusnya sekarang sudah sedikit profitable ya. Dan buat targetnya otomatis seperti yang kita bahas tadi ya, yaitu di 44 sen untuk posisi shortnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita akan update mengenai Matic. Ya, untuk Matic kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir dia lumayan menemukan momentum ya. Tetapi sama seperti BTC ya jujurnya masih lebih mending ya dibandingkan BTC secara price action. Dia sedikit terhambat kemarin ya. Nah, tetapi ya walaupun seperti itu kita bisa lihat Matic sudah kehilangan summer low dari basically udah lumayan lama ya sejak 11 Mei. Nah, maka dari itu untuk spot gue sarankan untuk jangan dulu tambah posisi ya. Paling kalau mau sekarang ya persiapkan untuk nge-short ya. Untuk nge-short bisa di MA20 daily yang sekarang ada di harga 49 sen ya. Itu untuk yang lebih konservatif tentunya ya. Nah, untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 4 hourly apabila dia tembus MA50 ya. Kalau dia jebol di 4 hourly dan tembus juga 20 kalau bisa sekalian ya. Nah, bisa pasang posisi short dengan target TP yang kurang lebih sama seperti konservatif, yaitu di daerah sini ya, antara dua nih. Satu yang lebih TP yang lebih konservatif di daerah 34 sen ya. Nah, buat kalian yang mungkin lebih agresif boleh di 31 sen ya, atau kalau dibuatin ke 32 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat bahwa dengan sangat jelas dia reject oleh dua resisten. Yang pertama MA20 dan yang kedua adalah struktur di 29 sen atau kalau kita bulatin ke 30 sen ya. Nah, jadinya tentunya kita bisa lihat bahwa bagi kalian yang kemarin sudah nge-short Phantom di daerah sini sedang profitable ya sekitar ya 10%-an kalau gue hitung tadi ya. Nah, jadi ya untuk sekarang mungkin bagi kalian yang tertarik untuk nge-short kurang lebih di tempat yang sama ya, apabila dia kembali ke reject di daerah MA20 bisa pertimbangkan short di situ. Nah, buat kalian yang sudah punya posisi short yang sedang profitable, ya mungkin bisa kasih SL plus atau stop loss plus ya. Nah, selanjutnya untuk target TP-nya bisa dua. Yang pertama buat kalian yang mungkin lebih agresif, yang lebih pengen untung besar, ya bisa pertimbangkan di daerah 15 sen. Dimana di sini adalah
struktur summer low bagi Phantom. Nah, di waktu bersamaan, struktur summer low ini yang untuk tapping short bisa juga dipakai untuk ambil posisi spot ya atau akumulasi spot. Dan lagi-lagi Phantom di daerah 15 sen ini adalah summer low di 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan tentunya harapannya sih ya jangan sampai dia tembus dari 15 sen ini. Kalau sampai tembus, kemungkinan besar nasibnya akan mirip seperti Ethereum, BNB dan lain-lain di mana dia kehilangan momentum ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.